memimpin doa. Ibu minta anak Sevi untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Bapa kami, Ya, terima kasih untuk anak Sevi. Baik anak-anak, Ibu minta kita tetap berdiri untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Mana ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ya, Ibu sangat senang sekali karena anak-anak sekalian punya semangat yang tinggi untuk belajar. Anak-anak, minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Ya, tepat sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ya. Siapa yang masih ingat contoh hewan ruminansia yang sudah kita bahas minggu lalu? Yang hewan apa ya? Contoh hewan ruminansia yang kita bahas minggu lalu itu hewan apa? Sama-sama. Sapi. Ya. Contoh hewan ruminansia yang kita bahas minggu lalu adalah Sapi. Anak-anak, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang makanan sehat dengan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama dengan mengamati gambar iklan media cetak tentang pentingnya air bagi kita, kalian dapat mengkaji informasi yang disampaikan iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar sistem pencernaan, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan mendengarkan lagu Mars Hidup Sehat, kalian dapat memerinci ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Baik, anak-anak, kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sekarang Ibu minta kita semua untuk berdiri supaya kita tambah semangat. Salah satu dari kalian coba anak Sevi untuk memimpin tepuk semangat. Tepuk 2 kali semangat. Tepuk 3 kali semangat. Sesemangat. Sesemangat kita. Sesemangat. Sesemangat kita. Ya, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sarapan sangat penting bagi tubuh kita. Belum datang ke sekolah tadi pagi, kalian sudah makan pagi atau belum? Sudah. Nah, kalian semua pasti sudah sarapan pagi. Sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita karena dengan sarapan tubuh kita menjadi kuat. Kalau kita sudah sarapan, selain tubuh menjadi kuat, kita juga bisa beraktivitas, kita bisa beraktivitas atau bisa bekerja. Selain mengonsumsi makanan sehat, tubuh kita juga membutuhkan air. Asupan air itu sangat penting untuk tubuh kita. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan gambar yang ada di layar. Anak-anak, kita sama-sama memperhatikan gambar iklan yang ada di layar. Baik anak-anak, kira-kira informasi apa yang disampaikan dari gambar iklan media cetak yang ada di layar? Ada yang tahu? Ya, coba Anak Nila. Pentingnya air untuk kita. Ya, tepuk tangan untuk Anak Nila. Kalau pandangan Nila tadi, informasi yang disampaikan dari iklan media cetak yang ada pada layar adalah pentingnya air untuk kita. Ya. Kira-kira apa tujuan dari iklan tersebut? Apa tujuan dari iklan yang ada pada layar? Lihat lagi gambar yang ada di layar, gambar iklan yang ada di layar. Kira-kira apa tujuan dari iklan tersebut? Yang tahu angkat tangan? Coba anak Fes
dari iklan tersebut adalah mengajak orang untuk minum air. Kita dulu tepuk Facebook. Baik anak-anak, iklan media cetak yang ada pada layar, dia menyampaikan informasi tentang pentingnya air untuk kita. Tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak orang atau mengajak kita semua untuk minum air, karena asupan air sangat penting untuk tubuh kita. Baik, kira-kira apa fungsi dari iklan tersebut? Berikut, mari kita sama-sama membaca fungsi dari iklan. Ya, silakan lihat lagi ke layar. Coba anak Cina baca fungsi dari iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Ya, baik anak-anak, fungsi dari iklan adalah untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Nah, biasanya untuk menarik minat pembaca, iklan tersebut menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif di sini adalah kalimat yang mengajak semua orang untuk tertarik membaca iklan tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan lagi gambar iklan yang ada di layar. Tugas kalian adalah berdiskusi tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan tersebut. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian kalian berdiskusi tentang unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar yang ada di layar. Sebentar Ibu akan bagikan juga LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Untuk memudahkan kalian menemukan unsur-unsur iklan, silakan kalian menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ada pada gambar tersebut. Kalian jawab dulu pertanyaannya, kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, maka dengan mudahnya kalian menemukan unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Berikut Ibu akan membagikan LKPD. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Anak-anak, apakah tugasnya sudah diselesaikan? Sudah. Ya. Kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Unsur-unsur iklan. 1. Isi iklan. Isi iklan sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. 2. Sasaran iklan. Sasaran iklan artinya kepada siapa iklan ditujukan. 3. Kata kunci. Kata kunci yang menjadi tema iklan. 4. Maksud gambar. Gambar memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 karena telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 membahas tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan yang pertama adalah isi iklan. Isi iklan harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian unsur yang kedua adalah sasaran iklan. Sasaran iklan di sini sama dengan tujuan iklan. Jadi sasaran iklan maksudnya adalah kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Yang ketiga adalah kata kunci. Kata kunci artinya kata yang menjadi tema dari iklan tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah maksud gambar. Jadi maksud gambar di sini
diperintah oleh siapapun. Jadi sistem pencernaan ini terbagi atas beberapa bagian. Sekarang kita perhatikan bersama-sama di layar gambar tentang sistem pencernaan. Baik, anak-anak, sistem pencernaan pada tubuh manusia tadi dia bekerja dengan sendirinya, tadi sangat menakjubkan karena sistem pencernaan ini tidak diperintah oleh siapapun. Nah, apa-apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia? Mari kita sama-sama lihat gambar yang ada di layar. Coba kalian sebutkan atau baca bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia itu. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua apa? Kerongkongan. Yang ketiga? Lambung. Yang keempat? Usus halus. Yang kelima? Usus besar. Yang keenam? Anus. Ya, tentang kita semua. Ya. Organ pencernaan manusia itu ada yang pertama adalah mulut. Coba anak Siti baca fungsi dari mulut itu untuk apa? Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan, karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk menggoyang makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Ya, baik anak-anak, mulut dikatakan sebagai pintu gerbang dalam sistem pencernaan karena mulut menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Nah, fungsi dari mulut di sini adalah untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah dicerna. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan dia berfungsi untuk mengantarkan makanan yang sudah dicerna untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Nah, di kerongkongan ini biasanya terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Jadi gerakan mendorong makanan menuju ke lambung tadi disebut gerak apa? Sama-sama peristaltik. Peristaltik. Ya, gerakan mendorong makanan ke lambung disebut gerak apa? Peristaltik. Organ yang ketiga adalah lambung. Sekarang coba anak Randi baca fungsi dari lambung. 1. Tempat penyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2. Mencegah dan memecah dan mengaduk makanan dengan gerak peristaltik. 3. Mencerna dan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Ya, tepuk tangan untuk para Randi. Anak-anak, silakan kalian perhatikan baik-baik di layar. Fungsi lambung tadi ada 3. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Kemudian yang kedua, fungsi dari lambung itu adalah memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Sedangkan yang ketiga adalah mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim yang ada dalam lambung. Organ yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus di sini dibagi atas tiga bagian. Yang pertama, usus apa? Coba lihat di layar, usus apa yang pertama? Usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Yang ketiga apa? Ileum. Yang pertama adalah usus 12 jari. Yang kedua usus kosong. Yang ketiga adalah ileum. Nah, bagaimanakah fungsi dari usus halus tersebut? Fungsi dari usus 12 jari dia berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan pankreas. Yang kedua di situ adalah usus kosong. Coba anak Sepi baca apa fungsi dari usus kosong? Usus kosong membantu proses
pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan enzim khusus. Ya. Coba yang ketiga apa? Kita lihat bersama-sama di layar. Yang ketiga adalah ileum. Nah, ileum di sini berfungsi untuk menyelesaikan proses pencernaan, penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang. Nah, itu adalah fungsi dari usus halus. Di usus halus ini tadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum. Yang berikut adalah usus besar. Ya, coba anak Ila baca fungsi Utama usus besar yaitu membuang air dan garam yang tidak dapat dibuang dan membentuk 5 padatnya yang dapat dikeluarkan. Ya, fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Itu adalah fungsi dari usus apa? Usus besar. Organ yang terakhir adalah anus. Coba baca, organ yang terakhir apa? Anus. Anus di sini berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses, atau dengan kata lain, anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Baik, anak-anak, setelah kalian sudah sama-sama melihat dan membaca fungsi dari organ-organ pencernaan pada manusia, berikut ini Ibu akan membagikan lagi LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan anak-anak sekalian melihat LKPD yang ada di layar, dan nanti juga akan dibagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, tugas kalian adalah membuat diagram sistem pencernaan pada manusia. Ya. Karena tadi kita sudah sama-sama membaca fungsi dari organ pencernaan pada manusia. Setelah diperhatikan semua tugas yang sudah diselesaikan, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Diagram sistem pencernaan. 1. Makanan masuk melalui mulut. 2. Makanan ditelan masuk ke ronggongan. 3. Makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. 4. Makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk pengerapan sari-sari makanan. 5. Makanan menuju usus besar untuk penyerapan air. 6. Sisa makanan keluar melalui anus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat bagus. Nah, kelompok 3 tadi mereka
didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, merumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menonton video bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan tugas lagi kepada kalian untuk membuat poster sistem pencernaan pada manusia. Nah, Ibu akan membagikan SKPD. Silakan kalian membaca petunjuk yang ada di SKPD terlebih dahulu. Kemudian baru kalian membuat poster tentang sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, terlebih dahulu amati gambar yang ada di layar, juga yang ada pada LKPD. Pertama-tama kalian amati gambar tersebut, kemudian silakan berdiskusi untuk membuat poster tentang sistem pencernaan. Nah, ketika kalian membuat poster tersebut, gunakan huruf yang besar, atau dalam membuat poster tersebut untuk organ-organ pencernaannya tulis dengan menggunakan huruf yang besar dan tampilannya juga harus rapi. Kemudian kalian bisa beri warna pada gambar organ-organ pencernaan manusia tersebut agar tampilannya terlihat menarik. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan secara berkelompok, buat posternya, kemudian organ-organ pencernaan tersebut ditulis dengan huruf yang besar dan juga harus rapi supaya bisa dibaca. Kemudian agar tampilannya lebih menarik, silakan poster tersebut diberi warna. Anak-anak, kita semua pasti mau hidup sehat, karena hidup sehat adalah impian semua orang. Salah satu cara menjaga kesehatan dari alat pencernaan kita atau alat pencernaan makanan pada manusia adalah dengan menjaga pola makan, kemudian dengan menjaga kebersihan atau dengan menjaga kesehatan. Baik anak-anak, berikut ini mari kita sama-sama mendengarkan lagu Mars Hidup Sehat. Jika
kita bersama-sama mendengar lagu Mars Hidup Sehat. Nah, dalam lagu Mars Hidup Sehat tadi terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah tangga nada mayor, yang kedua adalah tangga nada minor. Nah, tangga nada mayor dan tangga nada minor ini mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Seperti apakah ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor tersebut? Berikut mari kita baca secara bersama-sama ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan juga lagu bertangga nada minor. Nah, sekarang silakan kalian baca bersama-sama ciri-ciri tangga nada mayor yang ada di layar, atau bisa juga kalian baca ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor tersebut pada buku siswa halaman 18. Silakan kalian buka buku siswanya, kemudian kita bacakan secara bersama-sama. Ya, buku siswa halaman 18. Coba kelompok 1 baca. Tangga nada mayor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama ciri-ciri tangga nada mayor itu apa? Lagunya bersifat riang gembira. Ya, lagunya bersifat riang gembira. Kemudian terdengar bersemangat. Kemudian yang ketiga, Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya, berikutnya coba kelompok 3 baca ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Ya, coba kelompok 3 baca sama-sama ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Lagu bersifat sedih. Lagunya bersifat sedih. Yang kedua, Terdengar kurang bersemangat. ya, terdengar kurang bersemangat. Yang ketiga, Umumnya diawali dengan diakhiri dengan nada la. ya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Nah, anak-anak, lagu Mars Hidup tadi yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, kira-kira lagu tersebut termasuk lagu bertangga nada mayor atau bertangga nada minor? Nah, berikut ini silakan kalian tuliskan pendapat kalian secara berkelompok pada LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Yang pertama, lagu Mars Hidup Sehat itu termasuk lagu bertangga nada apa? Kemudian yang kedua, berikan 2 contoh lagu nasional yang menurutmu memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Anak-anak, tugasnya sudah diselesaikan? Sudah. Ibu minta salah satu dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena terdengarnya bersemangat riang gembira. 2. Contoh lagu bertangga nada mayor adalah Bangun Pemuda dari Sabang sampai Merauke, berkibarlah benderaku. Contoh lagu bertangga nada minor adalah Meninggal Cipta Tanah Airku Bagimu Negeri. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 tadi sangat tepat. Yang pertama, kelompok 2 tadi membahas tentang lagu Mars Hidup Sehat. Pertanyaannya tadi, lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada titik-titik gambar titik-titik ya. Lagu Mars Hidup Sehat dia termasuk lagu bertangga nada mayor karena terdengar bersemangat dan juga bersifat riang gembira. Nah, yang kedua tadi sebutkan 2 contoh lagu nasional yang bertangga nada mayor dan tangga nada. Contoh lagu
materi yang sudah disampaikan dan yang sudah kita pelajari bersama-sama? Ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Betul? Betul. Nah, kalau sudah mengerti semua, mari kita sama-sama membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari kali ini. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat, angkat tangan. Coba anak Cila, tadi kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan pada Ya, manusia. sistem pencernaan pada manusia. Apalagi? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, anak Randi. Iya, unsur-unsur iklan. Ada lagi? Ya, anak Sek siapa? Lagu berpangkat mayor dan minor. Ya, lagu bertangga nada mayor dan minor, atau ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan tangga nada minor. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak ini sangat hebat. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Dan yang terakhir tadi kita sudah mempelajari ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian untuk dikerjakan secara individu. Ya, silakan. Soalnya dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Anak-anak, kalau sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sedikit berpesan kepada kalian. Yang pertama, di masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, dan juga selalu menggunakan masker ketika akan bepergian. Kemudian yang kedua, pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini di rumah. Baik anak-anak, karena di awal tadi kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu minta anak Kay untuk memimpin doa.